Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah. Balighin nubuwah wa risalah wa ja'alna sabraka wa hadil ummah marzuqna bi sihah. Salamah wassalamu rabbilah. Dini wa dini wal akhirah wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang tak terhingga hingga kita pada saat ini masih bisa mengikuti pembelajaran ya teman-teman. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku, siswa kelas 8A dan 8B, kali ini kita masih pada bab yang 4 ya, bab yang lalu, seperti bab yang lalu. Dan kali ini pada bab 4 ini kita memasuki pembelajaran yang kedua tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sudah diterangkan di pembelajaran yang pertama sebelum ini, sedangkan bahwa sholat sunnah itu adalah sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya dan dilaksanakan semampunya. Dan sholat tambahan ini bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Di sholat sunnah ini merupakan salah satu amalan yang bisa kita kerjakan agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Merupakan keutamaan atau keistimewaan dari kita umat Nabi Muhammad SAW. Sudah terangkan pada pembelajaran yang lalu, kita ulas kembali pada kali ini sedikit bahwa sholat sunnah itu adalah selain sholat wajib, sholat 5 waktu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan pahala ya. Oke, macam-macam sholat sunnah seperti yang lalu sudah terangkan bahwa sholat sunnah itu ada dua. Yang pertama sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang kedua dilakukan secara munfarid atau sendiri. Sholat sunnah berjamaah berarti dilakukan secara jamaah. Itu ya ada imam dan ada makmum. Kemudian sholat yang munfarid atau sendiri itu sholat sunnah tersebut dilakukan secara sendiri alias tidak berjamaah. Boleh yang bisa dilakukan secara berjamaah dan juga bisa dilakukan secara sendiri. Pada pertemuan yang pertama sudah diterangkan tentang sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa meminta hujan, sholat kusuf, sholat khusuf karena bulan, karena matahari. Dan untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang sholat sunnah yang munfarid, sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah yang dilakukan yang mengiringi sholat fardu, mengiringi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah yang dikerjakan yang mengiringi sholat tersebut, apa itu sebelum sholat wajib ataupun itu sudah sholat wajib. Dan sholat rawatib ini, sholat sunnah rawatib ini, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ini ada dua. Yang pertama mu'akkad dan yang kedua ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad itu apa? Mu'akkad itu yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakan. Jadi derajatnya sholat sunnah mu'akkad ini sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad yang yang dianjurkan, tapi ya intinya tidak ditekankan sekali seperti yang tadi, yang pertama yang mu'akkad, yang ini yang ghairu mu'akkad ya dianjurkan tapi tidak
Mungkin kalau dibandingkan beratnya itu tidak seberat muakkad ya, yang sholat sunnah rawatib muakkad. Karena di sini sholat sunnah rawatib muakkad Rasulullah tidak selalu mengerjakan, nah, gitu. Perbedaannya hanya seperti itu. Kalau mengerjakan sholat sunnah rawatib sama seperti sholat biasanya. Yang membedakan hanya pada niatnya. Oke. Di sini ada tabel yang memperlihatkan yang isinya tentang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah sendiri, dan di sini adalah sholat rawatib. Masuk sholat sunnah yang dikerjakan sendiri adalah sholat sunnah rawatib. Termasuk sholat sunnah yang dikerjakan sendiri, tidak berjamaah adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu itu ya. Entah itu sesudah atau itu sebelum. Ini juga dibagi dua, ada yang muakkad dan ghair muakkad. Yang muakkad itu sangat ditekankan, yang ghair muakkad itu ditekankan, tapi tidak seperti yang muakkad. Muakkad itu sangat, paham ya teman-teman? Yang sunat sunnah muakkad, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang sangat ditekankan. Allah selalu melaksanakan sholat tersebut. Kemudian yang sholat sunnah ghair muakkad, 2 rakaat sebelum zuhur. Maaf, ini mungkin ada kesalahannya. Plus 2 rakaat mungkin bisa dimaksudkan di sini kan 2 rakaat, berarti 4 rakaat ya, 4 rakaat belum zuhur, terus 4 rakaat sesudah zuhur ya, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini maksud dari plus 2 ini bisa diartikan 4 rakaat ya, karena tadi yang di sholat muakkad itu ada 2 rakaat sesudah zuhur, berarti 2 rakaat ini yang muakkad. Jika yang dilaksanakan adalah 4 rakaat sebelum zuhur, itu berarti maaf, bukan begitu. Maksudnya yang 2 rakaat sebelum zuhur ini muakkad ditekankan. Tapi ada dalam prakteknya kita ada apa? Dalam prakteknya ada yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Gitu. Juga ada keterangan seperti itu. Seorang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka dia akan selamat dari siksa neraka. Itu kurang lebih kayak gitu kalau tidak salah Bapak ya. Nah, yang di sini yang 2 rakaatnya itu termasuk muakkad, yang ketika kita menambah 2 rakaat sebelum zuhur itu berarti dia masuk ghair muakkad gitu ya. Jadi dan 2 rakaat sesudah zuhur itu muakkad. Ketika kita tambah 2 rakaat sesudah zuhur itu, yang tambahan itu termasuk ghair muakkad. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Ya, paham. Oke, kemudian niat ya, niat sholat sunnah rawatib. Niat sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib ya. Contoh di sini, contoh niat yang sholat sunnah sebelum sholat subuh. Usolli sunatan qabliyah subhi rakaataini lillahi ta'ala. Dan niat sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, contoh niat sholat sunnah sebelum zuhur. Usolli sunatan qabliyah zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Tadi kalau di sini kalau qobliyah sebelum, kalau sholat sunnahnya itu sebelum berarti qobliyah ya, qobliyatan.
qobliyatan subhi, qobliyatan duhri, kayak gitu. Ketika sholat sunnah itu dilakukan setelah sholat wajib itu setelah sholat duhur, berarti niatnya usolli sunatan ba'diyatan zuhri, ba'diyatan zuhri raka'atin lillahi ta'ala. Berarti kalau qabliyah itu sebelum, ba'diyah itu setelahnya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tadi sholat sunnah yang rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu apa? Sholat duha itu sholat yang dilakukan mulai pada pagi hari, mulai matahari itu setinggi tombak. Ketika kita lihat matahari sudah terbit, kita lihat kurang lebih tinggi matahari itu sudah setinggi tombak, ya, setinggi tombak. Kalau di jam kurang lebih ya jam kalau sekarang jam setengah 7 sampai jam 7 itu sudah masuk waktu duha. Nah, waktu sholat duha kurang lebih jam 7 sampai tergelincir matahari sampai waktu duhur, kurang lebih sampai waktu duhur itu masih waktu sholat duha, kurang lebih dari jam 7 sampai waktu duhur sholat duha. 9 rakaat sholat duha itu ada 2, 4, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, sampai 12 rakaat, maksimal 12 rakaat, minimal 2 rakaat. Pelaksanaannya biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat duha. Pada sunat duha rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nanti salam 1 rakaat, 2 rakaat, setelah itu salam, assalamualaikum, bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat itu. Oke. Kemudian dia mengerjakannya kurang lebih sama ya, sholat duha ini. Niatnya sholat sunat duha rakaat lillahi ta'ala. Kemudian di pekerjaan seperti biasa, membaca Al-Fatihah, terus membaca surat-surat. Dianjurkan membaca surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha sampai selesai. Itu kalau teman-teman semua hafal. Apabila tidak hafal ya, bisa surat apapun lah. Surat Al-Ikhlas boleh, surat Al-Asr boleh. Setelah itu, setelah selesai sholat, dianjurkan untuk berdoa. Di sini ada doa. Duhanya seperti yang bisa dilihat, teman-teman ingin melaksanakan sholat duha, doa ini bisa disimpan untuk dibaca setelah teman-teman semua selesai sholat duha. Oke. Kemudian sholat sunnah yang bisa dikerjakan munfarid atau sendiri, yang berikutnya adalah sholat tahajud. Yang pertama tadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat wajib. Yang kedua adalah sholat duha. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud itu sholat sunnah yang dilakukan pada waktu dini hari sebelum matahari itu terbit. Sholat tahajud itu biasanya dilakukan ketika kita sudah tidur malam hari, tidur bangun jam 12, jam 1, jam 2, langsung kita melaksanakan sholat malam qiyamul lail. Itu sudah termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud minimal 2 rakaat. Nah, terus maksimal bisa dilaksanakan 1000 rakaat. Kalau teman-teman kuat bisa 1000 rakaat, mampu bisa, boleh dilakukan sebanyak 1000 rakaat, minimal 2. Tata caranya sama kurang lebih seperti. Tahajud ini sangat dianjurkan, memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini. Niat sholat tahajud, setelah sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Oke. Ya, berarti 3 sholat
sunnah tadi termasuk sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu, sebelum duhur, sudah duhur, sebelum asar, setelah maghrib, terus sudah isya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua sholat sunnah duha, sholat sunnah duha, sholat yang dikerjakan pada waktu pagi hari ketika matahari sudah uh, apa? Sudah terbit kurang lebih sekitar jam 7 sampai waktu zuhur. Satu bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, 10 sampai maksimal 12 rakaat. Kemudian yang ketiga sholat sunat tahajud. Sunat tahajud itu sholat malam ya, ketika dikerjakan ketika teman-teman semua setelah tidur bangun malam hari, teman-teman semua sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terhingga. Oke. Kemudian di antara hikmah melaksanakan sholat sunnah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sholat sunnah ini sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena selain ibadah-ibadah wajib, sholat wajib, kita dengan sholat sunnah ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa juga menjadikan sarana kita semua memperoleh pahala yang begitu banyak dengan melaksanakan sholat sunnah ini. Kemudian penolong dalam segala urusan penting seperti sholat duha ini sangat apa? Sangat manfaatnya sangat besar. Masuk dalam melancarkan rezeki, melancarkan segala urusan. Jadi ketika teman-teman ingin rezekinya dilancarkan, urusannya dilancarkan, nah, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah duha, lakukan terus. Nah, di sini juga ada menambah kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat waktu. Di sini yang dimaksud bukan apa ya? Intinya mungkin kekurangan kesempurnaan dalam rukun-rukunnya ya teman-teman ya. Bukan kekurangan ketika teman-teman tidak sholat fardu, sholat satu kali sholat teman-teman tidak melaksanakan sholat zuhur umpama, dan teman-teman melaksanakan sholat sunnah ini untuk menambah kekurangan teman-teman karena tidak melaksanakan sholat zuhur, ya itu tidak bisa. Teman-teman harus tetap mengkodok namanya apa ya, nyaur sholat fardu tersebut. Di sini yang dimaksud menambah kekurangan itu yang kekurangan dalam mungkin dalam syarat rukun yang kurang pas dan lain sebagainya. Kekurangan seperti tadi yang Bapak maksud. Terus kemudian dihapuskan dosa-dosa dan tinggalkan derajat dari orang yang melakukan. Insya Allah ketika kita melakukan sholat sunnah, maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kemudian implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Implementasinya itu pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu apa? Sholat sunnah berjamaah memiliki hikmah memunculkan sikap dan peduli sosial, kemudian memunculkan sikap demokratis dan disiplin ya. Bersama itu memunculkan kebersamaan, peduli, demokratis dan disiplin juga. Mungkin itu sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Apabila ada sesuatu yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silakan teman-teman semua bisa tanyakan kepada Bapak. Nanti apabila setelah ini ada tugas teman-teman semua untuk mengerjakan, teman-teman semua lakukan untuk penilaian teman-teman semua. Oke. Demikian mungkin sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.